Bab 37. KELLO, pilih apa aja yang kamu mau. Mami traktir kamu sepuasnya hari ini. Nia menatap putranya yang saat ini sedang berdiri di sebelahnya. Tidak hanya ada Kelo, tapi Arga, Jilo, Cila, Clara, Carla, Bima, dan si kembar juga berada di dekatnya. Hari ini Nia sengaja jalan-jalan dan belanja di sebuah pusat perbelanjaan. Tujuan utamanya tentu saja untuk mentraktir Kelo membeli apa saja yang diinginkan oleh putranya itu. Beginilah cara Nia untuk menghibur Kelo ketika anak itu habis mendapat perlakuan tidak menyenangkan di luar rumah. Mungkin ini sudah menjadi kebiasaannya yang ia lakukan sejak dulu pada Kelo. Beneran, Mi? Kalau aku beli PS5, boleh? Kelo menatap Nia penuh binar. Pemuda itu tidak sabar untuk memiliki mainannya sendiri. Ia sudah bosan mendapat omelan ketika meminjam milik kakak sulungnya. Sementara Nia yang mendengar itu mengangguk kepalanya. Meski di dalam hati ia meringis karena ia tahu harga barang yang diinginkan oleh putranya cukup mahal bagi seorang Nia yang pernah hidup susah. Hal itu tentu saja tidak berlaku bagi suaminya yang biasa hidup mewah yang dengan harga satu PS5 seperti mengeluarkan angin dari belakang tubuh alias kentut. Laptop aku juga rusak, Mi. Boleh beli. Kali ini, Kelo menatap maminya dengan hati-hati. Pemuda itu masih takut jika maminya menolak keinginannya untuk membeli satu permainan dan satu laptop untuknya. Iya enggak apa-apa, dong. Kan, ini hari Kelo. Mami mau buat Kelo bahagia. Kamu bahagia dan Mami menangis, Kel, lanjut Nia. Dalam hati. Namun, wanita itu tetap menampilkan wajah bahagia di permukaan. Yes, thank you, Mami. Kelo dengan semangat merentangkan tangannya berniat untuk masuk ke dalam pelukan sang Mami. Namun, gerakannya tertahan ketika tiba-tiba wajah adik perempuan yang muncul di hadapannya. Kelo melirik papanya yang tersenyum. Kamu gendong Alana, Kel. Papa lelah, ujar pria itu santai. Bima dengan sengaja merentangkan tangannya seolah-olah ia pegal karena harus menggendong Alana. Dari luar hingga mereka tiba di sini. Mengetahui jika papanya mungkin cemburu ia memeluk sang mami, Kelo hanya menggeleng kepalanya. Papa kamu itu, Lan, cibir Kelo pada adik bungsunya. Papa aku. Papanya bengkel juga. Alana dengan santai menyahut, membuat Kelo yang saat ini sedang menggendongnya melotot. Heh, kok bengkel? Bang Kelo yang benar, Lana. Ujar Kelo memberitahu. Namun, bukannya merespon. Alana justru melengos wajahnya yang membuat Kelo mendesah dalam hati. Mi, kok Kelo langsung dapat apa yang dia mau? Aku dulu minta beli PS sama Mami nunggu 3 bulan. Itu pun harus dibarengi dengan nilai sekolah yang bagus. Kenapa Kelo bisa dapetinnya dengan mudah? Arga yang saat ini sedang menggandeng Alea langsung protes pada maminya. Pemuda itu tidak terima dengan ketidakadilan sang mami. Dia dulu harus menunggu 3 bulan dengan nilai yang bagus di kelas agar bisa mendapatkan game yang ia inginkan. Mengapa adiknya mendapatkannya dengan mudah? Arga tentu saja tidak terima. Nia melirik Arga kemudian membuang muka sambil menggandeng lengan suaminya. Pak, kayaknya Mami dengar sesuatu. Tapi, apa? Ya, wanita itu menatap suaminya dengan tatapan polos yang membuat Arga diam-diam memutar bola matanya malas. Papa juga enggak dengar. Mungkin Mami salah dengar. Iya, kali, Pak. Wanita itu mengangguk dengan ekspresi acuh. Sementara Arga hanya bisa menelan kekesalannya di dalam hati akan sikap Mami dan papanya. Siang ini keluarga kecil bahagia Nia mengelilingi pusat perbelanjaan dengan Nia yang tentunya sebagai ATM berjalan mereka. Wanita itu membebaskan putra-putrinya dalam memilih apapun yang mereka inginkan. Termasuk Cila, Jilo, dan anak-anaknya pun mendapatkan bagian mereka sendiri. Setelah puas berbelanja dan mengirimkan barang belanjaan mereka ke mobil, mereka akhirnya mencari restoran untuk mengisi perut. Kemudian, setelah mereka mendapatkan tempat duduk barulah mereka mulai memesan hingga akhirnya meja bulat yang bisa
menampung keluarga besar Nia dan Bima penuh dengan makanan. Arga, di sini juga. Suara Ningrum terdengar saat mereka sedang menyantap hidangan di atas meja. Arga terutama menoleh menatap sang nenek. Wajahnya yang ceria berubah serius dan berdiri dengan sopan santun yang sudah diajarkan oleh maminya ketika bertemu dengan orang dewasa. Nenek, iya, Arga, kamu ternyata di sini. Ningrum melirik meja makan yang sudah penuh. Ternyata lagi makan siang, komentarnya. Ningrum saat ini sedang berbelanja dengan Fatma untuk membeli beberapa kebutuhan yang diperlukan. Wanita tua itu akan merayakan ulang tahun pernikahannya di rumah mereka. Kebetulan kalian ada di sini. Saya sekalian mau mengundang kalian untuk datang ke acara ulang tahun pernikahan saya. Saya harap kalian bisa datang. Ningrum dengan tenang mengeluarkan sebuah undangan dengan warna merah menyala pada Bima yang disambut sopan oleh pria itu. Terima kasih, Bu. Diusahakan akan datang, sahut pria itu. Tidak lupa ia juga melemparkan senyum sopan yang membuat Ningrum semakin menyukainya dan berharap agar keponakannya bisa mendapatkan pria seperti Bima. Jadi istri kedua juga tidak masalah. Oh, sebelumnya, Nia juga sempat menjadi istri kedua pria itu, pikir Ningrum dalam hati. Kalau begitu, kami permisi dulu. Saya tunggu kedatangan kalian, pamit Ningrum. Mas Bima, aku pulang dulu dan berbalik bersama Ningrum tanpa menyapa Nia. Tantenya Bang Arga sama neneknya, sepertinya naksir dengan papa. Buktinya, dari tadi mereka natap papa, bukan mami atau yang lain. Bima spontan melirik Kelo dengan mata tajamnya. Saat mendengar ucapan putranya, tidak bisakah, Kelo, tidak mengucapkan kata-kata yang akan memancing emosi serigala di sebelahnya. Batin Bima bertanya, iya, bangga itu pasti papa kalian karena ditaksir sama dua orang perempuan. Satu nenek-nenek dan satunya lagi janda muda, sahut Nia mulai sinis. Mi, jangan dengerin omongan Kelo. Mana ada, si Bu Ningrum atau Bu Fatma naksir sama papa, mereka berdua itu enggak ada tandingannya. Dengan mami ini istri papa yang paling cantik, paling baik, paling pengertian, pokoknya paling plus. Enggak ada tandingannya. Pria itu dengan santai mendeskripsikan sosok sang istri dengan ekspresi bangga. Bahkan, tanpa malu, didengar oleh para pengunjung restoran yang lain, dia sengaja mengeraskan suaranya. Tentu aja, dong. Seorang Arania Wilati memang enggak ada duanya. Kali ini Nia yang membalas tanpa malu. Wajahnya yang terlihat angkuh dan sombong membuat anak dan menantunya segera memalingkan wajah. Mereka tidak kuasa melihat bagaimana kedua orang tua mereka bersikap di depan umum seperti ini. Pak, aku minta tolong sama bapak, kasih tahu nenek, tolong jangan ganggu ataupun mendukung Tante Fatma untuk mendekati papa. Aku enggak mau mami dan papa berantem karena disebabkan oleh keluarga baruku. Saat ini Arga sedang berada di rumah bapaknya dan berniat untuk bermalam setelah mendapat izin dari Alana. Adiknya itu harus membiasakan diri untuk berjauhan dengannya karena nanti setelah Arga mulai terkenal dan tur keliling dunia, tidak mungkin ia akan selalu bersama Alana. Pemuda itu sudah menyampaikan apa yang ia pikirkan pada maminya. Mau tahu apa respon Nia saat mendengar pemikiran Arga? Keliling dunia. Kamu bisa jadi penyanyi terkenal dan tur keliling dunia, paling-paling Alana dan Alea sudah dewasa. Arga sakit hati mendengar ucapan maminya. Pemuda itu bertekad dan berkata dengan keras pada maminya jika ia akan segera terkenal dalam 1 atau 2 tahun ini. Dirman menarik napas mendengar teguran putranya secara halus pada keluarga mereka. Pria paruh baya itu juga tidak mengerti dengan jalan pikiran ibunya yang selalu ikut campur urusan orang lain. Bahkan, berani mendekatkan Fatma dengan Bima yang jelas-jelas sudah memiliki istri. Tidak heran jika Arga tidak menyukai Ningrum dan sedikit malas untuk datang ke rumah ini. Bapak akan ngomong sama nenek kamu. Mudah-mudahan nenek kamu akan mendengarkan Bapak. Sekali ini,
Dirman bangkit dari kursi kerjanya. Oh, iya, kamu sudah mengundang orang tua kamu di acara ulang tahun pernikahan nenek dan kakek. Tanyanya pada sang putra. Melihat jika bapaknya bersiap untuk keluar dari ruang kerja, Arga ikut berdiri. Sudah, nenek sendiri yang mengundang papa dan mami waktu kami bertemu di restoran tadi siang. Baguslah kalau begitu. Acaranya besok malam. Kamu enggak usah pulang besok, tunggu sampai acaranya selesai, tutur Dirman pada putranya. Menganggukkan kepalanya, Arga menjawab, iya, Pak. Keduanya kemudian keluar dari ruang kerja dan langsung pergi ke ruang keluarga di mana ada Ningrum, Hussein, dan juga Ratna sedang menonton televisi. Dirman duduk di samping sang istri kemudian menatap ibunya. Bu, bisa aku minta tolong ibu, buat enggak ikut campur urusan keluarga Pak Bima. Bagaimanapun, enggak etis kalau ibu masih berusaha untuk mendekatkan Pak Bima dengan Fatma. Pak Bima sudah punya istri, Bu. Mendapat teguran putranya tiba-tiba, Ningrum tertegun sejenak sebelum akhirnya ia menegakkan tubuhnya. Ibu enggak melakukan apapun. Lagi pula, kalau memang Fatma dan Pak Bima berjodoh, bukannya itu lebih baik. Setidaknya, Arga semakin dekat dengan keluarga kita. Wanita tua itu berujar dengan tenang. Bima bukan bapak kandungnya Arga. Sementara Fatma adalah keponakan kandung ibu. Arga juga cucu kandung ibu. Ini bisa lebih mempererat hubungan kita dengan Pak Bima. Wanita itu merasa apa yang ia pikirkan adalah sesuatu yang tepat tanpa menyadari jika empat pasang mata saat ini sedang menatapnya tak terbaca. Ibu mendukung kalau keponakan ibu jadi orang ketiga dalam rumah tangga orang lain. Dirman menyahut tidak percaya. Terus, apa bedanya dengan istri Pak Bima yang sekarang? Dia juga jadi orang ketiga sebelumnya. Jangan lupakan, Arga, dia pernah jadi istri kedua Pak Bima. Wanita itu menatap putranya kemudian beralih. Menatap Arga yang duduk dengan kaku di sofa. Nenek enggak tahu apa-apa. Jadi, stop mengurusi keluarga orang lain. Aku harap, aku enggak akan menyaksikan drama orang ketiga ataupun konflik internal di keluarga ini. Pemuda itu berdiri sambil menepuk pahanya pelan. Aku terbiasa hidup di dalam keluarga yang harmonis, bukan yang penuh dengan konflik. Arga kemudian berbalik meninggalkan ruang keluarga menuju kamarnya. Sementara orang-orang yang ditinggalkan tertegun mendengar ucapan pemuda tersebut. Ibu sedang mendapat peringatan dari anak ibu dan cucu ibu. Bapak harap, ibu enggak ngeyel kali ini. Hussein berdiri kemudian melangkah pergi. Meninggalkan Dirman dan Ratna serta Ningrum yang diam di tempat.